Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Mita Utami dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4 kelas A. Video ini dikerjakan untuk memenuhi tugas kuliah Statistik Ekonomi dan Bisnis 2 dengan materi teori himpunan. Yang pertama di sini saya menjelaskan definisi himpunan. Himpunan di sini adalah kumpulan dari benda-benda atau objek yang diterangkan dengan jelas. Himpunan memiliki keterangan atau informasi yang detail. Tak semua kumpulan bisa menjadi himpunan. Kumpulan yang tidak jelas definisi dan ukurannya tidak bisa disebut sebagai himpunan. Selanjutnya yang B, ada penulisan suatu himpunan. Ada 4 cara atau metode untuk menyatakan atau menuliskan suatu himpunan, yaitu yang pertama, cara tabulasi. Cara tabulasi ini sering disebut juga dengan cara pendaftaran atau enumerasi, yaitu cara menyatakan suatu himpunan dengan menuliskan anggotanya satu persatu. Untuk membedakan anggota yang satu dengan yang lainnya digunakan tanda koma. Jika banyaknya anggota himpunan itu cukup banyak atau tak terhingga, untuk menyingkat tulisan biasanya digunakan tanda titik 3, yang berarti dan seterusnya. Cara tabulasi biasanya digunakan jika anggota dari himpunan itu biasa ditunjukkan satu persatu atau diskrit. Yang kedua ada cara deskriptif atau pencirian. Cara ini dikenal dengan rule method atau metode aturan, atau disebut juga dengan metode pembentuk himpunan. Dalam menggunakan metode ini, anggota dari suatu himpunan tidak disebutkan satu persatu, tetapi penyajian anggota himpunannya dilakukan dengan mendefinisikan suatu aturan atau rumusan yang merupakan batasan bagi anggota-anggota himpunan. Himpunan yang anggotanya diskrit dapat disajikan dengan cara deskripsi ini. Akan tetapi, suatu himpunan yang anggotanya kontinu hanya bisa disajikan dengan cara deskripsi dan tidak bisa disajikan dengan cara tabulasi. Cara yang ketiga, simbol-simbol baku. Beberapa himpunan yang khusus dituliskan dengan simbol-simbol yang sudah baku. Terdapat sejumlah simbol baku yang menyatakan suatu himpunan, yang biasanya disajikan dengan menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal. Yang terakhir menggunakan diagram Venn. Dalam diagram Venn, himpunan semesta S digambarkan dengan persegi panjang, sedangkan untuk himpunan lainnya digambarkan dengan lengkungan tutup sederhana, dan anggotanya digambarkan dengan noktah, atau anggota dari suatu himpunan digambarkan dengan noktah yang terletak di dalam daerah lengkungan tertutup sederhana itu, atau di dalam persegi panjang untuk anggota yang tidak termasuk di dalam himpunan itu. Selanjutnya C, ada jenis-jenis himpunan dan diagram Venn. Jenis himpunan di sini ada 3. Yang pertama himpunan semesta, himpunan bagian, dan himpunan kosong. Himpunan semesta di sini yang pertama adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan. Notasi untuk himpunan semesta adalah S. Yang kedua ada himpunan bagian. A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Notasi untuk menyatakan himpunan bagian A adalah C. Simbol yang untuk menyatakan A himpunan bagian B adalah himpunan kosong, merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Setiap himpunan merupakan himpunan itu sendiri. Yang terakhir ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong akan selalu menjadi himpunan bagian dari anggota himpunan bagian. Notasi himpunan kosong dapat dinyatakan dengan simbol kurawal. Selanjutnya D, operasi himpunan. Yang pertama ada gabungan 2 himpunan. Operasi himpunan pertama yang akan kita bahas di sini adalah gabungan. Gabungan dari 2 himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis 1 kali. Yang kedua ada irisan 2 himpunan.
Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Dengan kata lain, himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Yang ketiga ada selisih dua himpunan. Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A, tetapi tidak dimiliki himpunan B. A selisih B ditulis A min B. Yang terakhir ada komplement. Komplement dari A adalah himpunan semua elemen dari S yang tidak ada di himpunan A. Komplement A ditulis A1 atau AC. Dan penjelasan terakhir yaitu rumus penjumlahan. Dari beberapa operasi pada bilangan dalam matematika, salah satunya operasi yang dapat diterapkan dalam himpunan adalah penjumlahan. Mengutip dari modul teori dan operasi pada himpunan yang ditulis oleh Supri Widodo, berikut adalah penjelasan lengkapnya. Nah, di situ ada rumusnya tuh. Bisa kalian lihat, penjumlahan himpunan A dan B adalah sebuah himpunan yang anggota-anggotanya termasuk ke dalam himpunan itu masing-masing, tapi bukan anggota himpunan A irisan B. Sekian dulu presentasi dari saya. See you next video. And jelas saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.